Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu di pertemuan ketiga meskipun hanya via daring. Tapi Ustazah harap jangan melemahkan semangat Antuna untuk terus belajar sebagai wujud bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salah satu perintahnya. Nah teman-teman, hari ini di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang hukum gravitasi Newton ya. Nah, hukum gravitasi Newton. Jika kemarin kita belajar tentang 3 hukum Newton, ada hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum gravitasi Newton. Nah, hukum gravitasi Newton ini sendiri teman-teman hukum atau teori yang sangat penting untuk sebagai sebagai batu loncatan ditemukan teori-teori selanjutnya gitu. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum gravitasi Newton. Nah, hukum gravitasi Newton itu sendiri berbunyi, setiap benda dalam jagat raya saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, secara matematis, hukum gravitasi Newton ini bisa kita rumuskan dengan F sama dengan G dikali M per R kuadrat gitu ya. M di sini adalah massa gitu ya, massa benda 1, massa benda 2, dan R di sini jarak. Nah, untuk mempermudah menghafal rumus ini, biasanya Ustazah sering singkat rumus ini dengan sebutan F sama dengan gigi mamah rarontok gitu ya. Jadi F sama dengan GMM per R kuadrat. Nah, ini juga teman-teman bisa kita analogikan nih. Logikanya, nah G di sini teman-teman, G di sini konstanta gravitasi universal. Nah, di sini bisa kita analogikan seperti ini. Misal kita mau menghitung gaya gravitasi suatu antara dua buah benda gitu ya. Jadi, sudah fitrahnya dari sananya ketika ada dua benda pada jarak tertentu itu pasti akan terjadi gaya di antara keduanya gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa bumi itu mengelilingi matahari? Karena ada gaya tarik antara keduanya gitu ya. Nah, misal bisa kita analogikan seperti ini. Kita punya dua orang manusia gitu ya, atau dua orang santri Asalam. Yang satu di Asalam Putri di Parung Kuda, yang M besar di Asalam Putra deh di Parung Kuda, yang M kecil di Asalam Putri di Warung Kiara gitu ya. Nah, si dua orang ini punya daya ketertarikan gitu ya. Jadi masing-masing itu saling suka gitu ya. Logikanya kalau daya ketertarikan masing-masing benda itu, masing-masing anak ini, misalnya si M besar itu namanya misalnya Putri, si M kecil misalnya Putra gitu ya. Nah, misalnya si Putra dan si Putri ini punya ketertarikan yang sama besarnya, logikanya gaya tarik yang terjadi di antara mereka juga akan semakin besar gitu ya, dengan jarak Warung Kiara Parung Kuda gitu ya. Nah, di sini R kuadrat. Nah, kemudian ketika gaya ketertarikan mereka itu mengecil, kenapa mengecil? Karena ada pengaruh luar. Nah, si G ini bisa kita anggap orang ketiga. Orang ketiga ini bisa mempengaruhi semakin besar ataupun semakin kecil gitu ya. G ini konstanta gravitasi universal. Jadi nilainya memang sama gitu. Tetap segitu, nggak berubah. Nah, teman-teman, bisa lebih kecil. Logikanya kalau misalnya gaya tarik antara mereka lebih kecil, bukan gaya tarik. Kalau misalnya ketertarikan di antara mereka, si M itu tertariknya udah berkurang, si Putra ya, si M kecil, si Putri juga daya tertariknya udah berkurang. Logikanya gaya ketertarikan di antara mereka akan mengecil. Nah, kasus lain misalnya si Putra sama si Putri ini tuh awalnya ketertarikannya sama-sama besar, tapi karena sekarang terpisahnya makin jauh, yang asalnya hanya Asalam Putra Asalam Putri, Warung Kiara Parung Kuda, karena mereka sekarang udah sama-sama lulus nih, sama-sama kuliah di luar negeri, sama-sama punya kesibukan masing-masing, si R-nya itu makin jauh. Logikanya walaupun asalnya ketertarikan mereka masing-masing besar, ketika jaraknya jauh, maka gaya yang dihasilkan kemungkinan akan mengecil karena jaraknya yang sangat jauh gitu ya teman-teman. Ingat,
gaya yang terjadi antara dua buah benda itu sebanding dengan ketertarikan antara dua benda, atau di sini itu kalau di kasus ini ya, di realnya itu adalah massa benda. Jadi semakin besar massa bendanya, massa kedua benda tersebut, kemungkinan ketertarikannya akan semakin besar juga gayanya gitu ya. Kemudian si gaya ini berbanding terbalik dengan jaraknya. Semakin jauh jaraknya, logikanya maka gaya ketertarikan mereka akan semakin kecil gitu, berbanding terbalik. Nah, di sini untuk keterangannya, F itu adalah gaya gravitasi, G itu adalah konstanta gravitasi universal, dan M besar itu massa benda 1, M kecil massa benda 2. Ustazah boleh gak yang massa benda 2 itu M besar? Boleh sebetulnya. M besar M kecil ini di sini itu hanya membedakan benda 1 dan benda 2 saja. Dan R itu adalah jarak antara kedua benda. Nah, kemudian teman-teman submateri yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang kuat medan gravitasi, atau biasanya disimbolkan dengan G kecil, atau kalau kita tuh sering mengenalnya dengan istilah percepatan gravitasi. Nah, teman-teman, logikanya kita nih, jadi setiap benda itu bisa memiliki ketertarikan jika masih ada dalam lingkungan ketertarikan gaya itu. Logikanya gini, kita bisa berpijak di bumi karena kita masih ada dalam lingkungan gravitasi bumi. Kalau misalnya kita udah keluar nih dari bumi, keluar angkasa gitu ya, kita gak akan tertarik lagi di bumi, kita gak akan jatuh ke bawah, tapi kita akan melayang. Kenapa? Karena kita udah gak tertarik lagi oleh gaya gravitasi bumi gitu. Jadi kita udah di luar gravitasi bumi, di luar medan gravitasi bumi. Nah, ada istilah medan di sini. Jadi medan itu adalah daerah di sekitar dua benda yang masih dipengaruhi oleh gaya itu. Misal nih, kita di gunung kita masih bisa berpijakan di bumi. Kenapa? Karena masih dalam daerah medan gravitasi bumi. Tapi ketika kita udah pergi keluar angkasa, kita nggak akan berpijak lagi di bumi gitu. Kita nggak akan tertarik lagi ke bumi, tapi akan melayang-melayang di sana. Kenapa? Karena nggak ada lagi gaya tarik bumi yang bisa menarik kita. Sudah di luar jangkauan gravitasi bumi, sudah di luar medan gravitasi bumi. Contohnya lagi, teman-teman, kalau teman-teman punya magnet itu misalnya seperti ini. Kalau misalnya jaraknya seperti ini, hanya segini, mereka itu bisa tarik menarik kalau kutubnya berbeda, bisa tolak menolak kalau kutubnya sama. Tapi teman-teman, kalau misalnya si magnet ini kita jauhkan seperti ini, nah, dia kemungkinan gak tarik menarik ataupun tolak menolak. Kenapa? Karena jarak di antara kedua magnetnya sudah terlalu jauh, sudah di luar medan. Nah, kalau misalnya di sini masih terjadi gaya tarik menarik, berarti inilah medan magnetnya gitu ya. Ini contoh untuk magnet yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan gravitasi. Nah, teman-teman, kalau secara matematis, kuat medan gravitasi itu bisa dirumuskan gaya persatuan kok waktu. Masa ya? Gaya persatuan massa. Nah, gaya persatuan massa atau G sama dengan F per M. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa F di sini gaya gravitasi itu rumusnya GMM per R kuadrat dibagi M. M-nya bisa kita coret, sehingga rumus medan gravitasi adalah G sama dengan G besar dikali M per R kuadrat. Nah, itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk contoh soalnya, Ustazah akan buat di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video contoh soal.